Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Salsabila Zahro. Saya akan sedikit menjelaskan tentang analisis saya terhadap sebuah artikel berita yang mengatakan sebuah perusahaan properti yang mengganti sistemnya dari offline menjadi online. Beralihnya sistem offline ke online layaknya memberikan tampilan baru pada sebuah barang atau jasa yang akan disajikan. Jika suatu barang atau jasa yang sudah banyak memiliki kekurangan peminatnya, maka kita perlu memberikan warna baru atau tampilan baru dalam pemasarannya atau dalam cover produknya. Begitulah dengan ekonomi digital, layaknya sebuah transformasi dari manajemen lama ke manajemen yang lebih baru. Dengan servis atau pelayanan yang tentunya lebih inovatif, lebih variatif, dan lebih memudahkan konsumen dalam memperoleh barang atau jasa. Seperti tak perlunya berkunjung pada suatu toko untuk mendapatkan suatu barang yang kita inginkan, atau layanan food delivery yang disediakan oleh perusahaan Gojek dan sebagainya, memberikan sistem pelayanan antar makanan yang membuat kita tidak lagi perlu mendatangi toko makanan yang akan kita inginkan. Hanya perlu menunggu makanan itu dari tempat ini atau dari tempat yang kita inginkan. Dari apa yang sudah disebutkan di atas, suatu barang atau jasa yang memiliki pelayanan yang lebih dan memiliki inovatif yang lebih, nilai kreasi yang lebih, akan selalu mendatangkan peminatan yang lebih banyak. Kita, sebagai muda generasi milenial, memandang ke depan adalah suatu yang tak bisa kita pungkiri lagi. Dengan kemajuan teknologi yang semakin memaksa kita untuk mengikutinya, entah sebagai konsumen saja atau ikut andil dalam kegiatan produksi barang atau jasa. Indonesia yang saat ini memang dalam masa bonus demografi, yaitu di mana suatu negara memiliki penduduk yang lebih dominan pada usia produktif, sangat memiliki potensi besar dalam penerapan ekonomi digital, mana suatu inspirasi dan inovasi memiliki ruang yang lebih bebas dalam show up pada dunia luar dengan dukungan ekonomi digital pada saat ini. Segala sesuatu yang muncul atau diciptakan pasti akan membawa dampak baik positif maupun negatif. Begitu juga dengan ekonomi digital yang akan membawa dampak sekarang atau ke depannya. Seperti akan munculnya lapangan pekerja baru dan buyer benefit yang kita lihat dari kebanyakan harga-harga yang ada pada toko online itu lebih murah daripada harga yang ada pada toko offline. Menurut saya, ini cukup membuat toko offline kehilangan pasar atau konsumen. Tapi, toko online tetap saja tidak memiliki sisi yang dimiliki toko offline. Seperti, konsumen dapat memilih barang atau jasa secara langsung dan mengetahui barang tersebut seberapa besar kualitas barang tersebut. Karena dalam hal ini, tidak semua toko online memiliki pelayanan pengembalian barang atau pengembalian apa yang sudah kita beli karena tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ini adalah salah satu sisi yang dimiliki toko offline yang tidak dimiliki oleh toko online. Mana seharusnya semua toko online menyediakan jasa pengembalian barang seperti halnya tersebut. Saya memiliki satu contoh barang. Ini adalah makanan kecil yang biasa diminati oleh anak-anak kecil. Jika makanan ini dikemas sedemikian rupa seperti ini, maka makanan ini hanya akan mengundang peminatan pembeli dari kalangan anak-anak kecil saja. Namun, jika makanan ini dikemas sedemikian rupa seperti layaknya ini, maka tidak hanya anak kecil saja yang memiliki peminatan dalam makanan seperti ini. Karena pada intinya, dari makanan yang saya pegang yang pertama ini, dari yang kedua ini, intinya itu sama, makanannya sama, bentuknya sama, warnanya pun juga sama. Tapi yang membedakannya adalah kemasan dari kedua produk ini. Jika makanan ini hanya akan mendatangkan peminat dari anak kecil saja, maka makanan ini akan mendatangkan peminatan dari kalangan anak kecil, dewasa maupun orang tua. Jadi, pada intinya, cover dari suatu barang itu membawa suatu nilai ketertarikan tersendiri untuk barang tersebut. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.